Halo semuanya, salam sejahtera. Kita mau lanjutin episode sebelumnya yang membahas soal kehamilan 15 dan 16 minggu. Pada video kali ini kita akan membahas seri berikutnya, 17 dan 18 minggu kehamilan. Di saat itu apa aja yang terjadi, baik pada janinnya atau pada ibunya. Kira-kira seperti apa? Simak terus ya. Ya, langsung aja. Usia 17 minggu, apa yang terjadi? Tentunya bayi sudah semakin besar ya di usia kehamilan ini. Sebenarnya kalau 17 minggu kita konversikan ya sekitar 4 bulan lebih 1 minggu. Artinya ya 4 bulan lebih sedikit lah. Bayi sudah semakin besar. Ukurannya sudah seperti sayur lobak. Atau kalau kita konversikan kira-kira beratnya sudah sekitar 130 sampai 150 gram. Dengan panjangnya kurang lebih ya sekitar 11 sampai 13 cm dari kepala sampai ujung kakinya. Artinya sudah semakin terbentuk. Pertumbuhan apa yang paling dominan? Pada usia 17 minggu ini tulang-tulang sudah mulai mengeras. Terutama adalah tulang-tulang penutup otaknya, kepala, batok kepalanya. Dan juga tulang-tulang pendengaran yang ada di dalam telinga itu. Mengalami pengerasan. Pada kondisi ini yang ibu perhatikan adalah asupan kalsium. Makanya kebanyakan bidan atau dokter di trimester kedua masuk 16, 17, atau 18 minggu sudah mulai dikasih yang namanya vitamin kalsium. Ya ini sebenarnya ibu juga bisa dapatkan dari makanan ya. Dari mungkin susu atau mungkin olahan keju, susu, dan sejenisnya ini sebenarnya sudah ibu bisa dapatkan. Tapi sebaiknya dicukupi juga dengan minuman vitamin. Kebutuhannya berapa? Sekitar 1.500 sampai 2.000 mg atau 1,5 sampai 2 gram sehari. Biasanya ibu suruh konsumsi bisa 2 kali atau 3 kali sehari untuk vitamin kalsium ini. Ini ibu harus perhatikan karena proses pengerasan terutama tempurung kepala ini juga memerlukan asupan kalsium yang lebih. Kalau ibu kurang kalsium karena kan digerogoti terus kecukupannya oleh kebutuhan bayinya, biasanya ibu akan mengalami kayak nyeri-nyeri sendi atau mungkin kok sering-sering nyeri-nyeri kakinya atau bahkan ada yang kondisi di mana ibu kok sering sakit gigi, bisa jadi itu karena asupan kalsium itu tidak tercukupi. Kemudian pertumbuhan yang dominan juga pada ari-ari, plasenta, dan juga tali pusatnya. Tali pusat sudah semakin mengeras, ari-ari sudah semakin membesar, banyak pembuluh darah baru yang terbentuk di sana. Jadi ini menunjang untuk fungsinya sendiri yaitu menyalurkan nutrisi dan oksigen dari darah ibu ke bayinya. Makanya banyak pembuluh darah baru di sana. Begitu juga tali pusatnya sudah semakin berfungsi dengan baik. Ini menunjang banget untuk kelangsungan hidup bayinya karena apapun bayinya dapat ya cuman dari lewat ari-ari itu. Ibu ke bayi lewat ari-ari itu, nggak ada jalan yang lainnya. Nah kemudian apa nih yang terjadi sama ibunya? Ya kurang lebih hampir sama dengan usia kehamilan sebelumnya. Sebenarnya trimester kedua 17 minggu ini yang paling nyaman aja untuk kehamilan. Tapi biasanya ibu sudah mulai mengalami branya kok jadi sempit karena ukuran payudara semakin besar. Banyak aliran darah, pembuluh darah baru yang ke kelenjar payudara, ditambah juga pembentukan kelenjar payudara lebih banyak lagi untuk persiapan nanti menyusui. Efek hormon yang terjadi menyebabkan payudara jadi lebih besar ukurannya dari sebelum-sebelumnya. Makanya banyak yang nanya, kok saya hamil sekian minggu kok belum membesar. Ini beda-beda sih ya, cuman kebanyakan masuk trimester kedua sudah mulai nih payudara ukurannya sudah mulai membesar. Mungkin mulai muncul garis-garis merah di payudaranya atau garis-garis hijau tipis seperti itu yang menandakan memang ukurannya sudah semakin membesar. Nah kemudian juga ibu akan sudah mulai tadi kan payudara sudah makin besar, juga sebenarnya ukuran tubuh yang lain akan juga membesar kayak perut, bokong, mungkin ya paha terutama. Makanya sudah mulai muncul stretch mark ini. Nah stretch mark ini sebenarnya bisa dicegah. Yang penting sih ibu lakukan perawatan pas lagi hamilnya, artinya dicegah supaya nggak muncul terlalu parah, karena kalau sudah muncul mau ngilangin pas sudah habis lahiran agak sulit. Caranya gimana? Sebenarnya simple. Ibu cukupi kebutuhan minumnya, kemudian konsumsi sayur buah lebih sering, terutama yang kandungan vitamin C, karena itu bagus untuk kolagen di kulit.
Dan diutamakan ibu mulai pakai minyak ya, bisa minyak zaitun, minyak bio oil untuk melembabkan kulitnya. Cuman hati-hati ya, karena pada kondisi ini ibu sering gerah juga ya. Jadi mungkin kalau sering keringetan jadi nggak nyaman kalau sering pakai minyak. Mungkin pakainya lebih saya rekomendasikan malam hari aja pas ibu mau tidur. Dan berhubungan dengan gerah tadi, karena pengaruh hormon, peningkatan metabolisme ibu, kemudian peningkatan volume darah ibu, aliran darah ke kulit meningkat, ibu sering banget ngalami gerah. Ini saya pernah bahas di video soal gerah pas lagi hamil tuh kenapa. Ya ini sebenarnya normal terjadi, cuman ya jadinya ibu kurang nyaman aja sih. Saran saya mending pakaian yang lebih nyaman, yang nyerap keringat, tipis. Kalau mau pakai kipas atau AC juga nggak ada masalah. Dan hati-hati karena sering keringetan sering bikin jamur, makanya sering gatel terutama di ketiak, lipatan payudara, paha. Makanya ibu jaga-jaga kebersihan ya, karena sering gerah, keringetan. Sebenarnya pada usia hamil ini sudah mulai harus memperhatikan kebersihan tubuhnya. Jadi penting dicatat pas lagi 17 minggu apa yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi asupan kalsium. Vitamin kalsium sudah harus Anda konsumsi, baik dari makanan atau mungkin saya lebih rekomen untuk konsumsi vitaminnya. Itu yang lebih mencukupi kebutuhan Anda sehari-hari. Kemudian sudah mulai muncul stretch mark, ya mulai pakai minyak oles, minyak zaitun atau mungkin bio oil, pokoknya untuk melembabkan kulit aja. Supaya nggak muncul stretch marknya kebangetan pas habis lahiran. Area mana? Payudara, kemudian perut, bokong, paha, atau mungkin lengan juga yang kira-kira dirasa kok membesarnya lebih cepat. Kemudian mulai ganti ukuran bra karena sudah nggak nyaman tentunya. Dan juga jaga kebersihan karena sering banget berkeringat, gerah, biar nggak jamuran, biar nggak gatel, biar nggak bau. Ya sebenarnya sering-sering mandi juga nggak apa-apa. Oke. Kemudian kita masuk usia 18 minggu. 18 minggu ukuran bayi sudah semakin besar, sudah sekitar sebesar ukuran ubi jalar lah kira-kira ya. Panjangnya sudah sekitar 14-15 cm, ada yang 16 cm, kemudian juga berat janinnya sudah sekitar 200 gram atau bahkan lebih. Artinya sudah semakin besar juga. Apa yang terjadi pada bayinya? Pertama dalam hal pendengaran. Pendengaran ini berfungsi lebih baik karena tadi kan tulang-tulang di 17 minggu, tulang-tulang pendengaran sudah mulai mengeras. Fungsi pendengaran sudah semakin baik. Artinya kalau ibu sudah sering ngajak ngobrol, dengerin musik, dia sudah bisa mendengar. Bahkan kadang-kadang dia merespon dengan gerakan, ditendang ibunya. Kemudian juga fungsi penglihatan, retina, saraf matanya sudah mulai berfungsi. Kalau disenterin perutnya, sudah dia merespon. Ini juga salah satu cara untuk Anda merespon gerakan janinnya. Kalau misalkan kok nggak gerak-gerak, kenapa nih? Coba dengerin musik atau ajak ngobrol, bikin suara berisik atau disenterin itu tadi. Karena pendengaran dan penglihatan sudah berfungsi, dia akan merespon dengan gerakan. Kemudian bayinya sudah sering banget ngulet, guling-guling, aktif banget lah pokoknya. Makanya ibu jangan kaget, terutama malam hari ini seringnya ibu tiba-tiba terbangun karena perutnya tiba-tiba kayak ada yang nonjok dari dalam, nendang dari dalam. Ini normal, akan dialami pada usia kehamilan 17 minggu dan 18 minggu ini. Dan juga karena tadi kan 17 minggu tempurung sudah mulai terbentuk, tulang-tulangnya lebih mengeras, dan 18 minggu ini biasanya sudah tulang bahu, klavikula, kemudian juga tulang kaki sudah mulai mengeras. Artinya ya sebenarnya lanjutin aja asupan kalsium ini sampai nanti trimester ketiga. Karena ini juga yang dibutuhkan ibu pas lagi hamil untuk pengerasan. Setidaknya nutrisi kalsium nggak kurang, jadi tulang bayinya terbentuk dengan baik, kuat seperti itu. Nah, kemudian apa yang dialami ibu pas lagi hamil di 18 minggu ini? Berhubungan dengan kebutuhan kalsium tadi, kalau ibu kurang, biasanya ibu sering banget ngalami kram-kram otot, sakit gigi. Itu adalah gejala yang paling sering muncul ya, kalau misalkan ibu kurang asupan kalsium. Dan juga memang sering nyeri punggung dan pinggang karena perut ibu sudah tambah besar. Berat badan ibu tentu sudah semakin nambah. Apalagi kalau ibu banyak aktivitas berdiri atau duduk, ya biasanya pinggang ini kan memposisikan supaya nggak geblak ke depan ya, karena perutnya kan udah mulai buncit. Ini juga kalau bekerja terlalu berat ya sudah semakin sering nyeri punggungnya. Solusinya ya bolehlah dipijitin suaminya atau mungkin ibu istirahat aja. Kemudian ibu juga akan sering ngalami kok tiba-tiba kebas ya tangannya atau kakinya, kok rasanya tebal, berat,
atau bahkan sudah mengalami bengkak di kaki atau di tangan. Ini bisa terjadi karena peningkatan volume darah terutama yang terjadi pas lagi hamil. Nah, kesemutan ini salah satunya karena kejepit. Itu tadi saya juga sudah pernah bahas sih, sering kesemutan dan kram pada saat hamil, terutama di trimester kedua ini kejadiannya dimulai dan akan semakin memberat pas nanti trimester ketiga sudah semakin besar. Kemudian juga apa yang terjadi sama ibu, biasanya nafsu makan sudah mulai nambah. Ibu sering lapar. Yang bukan karena, ya memang asupan kalori tentunya harus semakin nambah untuk kebutuhan nutrisi janin, perkembangannya. Tapi memang karena sudah kondisinya nyaman, mual-mual sudah sangat berkurang, di 18 minggu ini nafsu makan ibunya jadi semakin meningkat. Ya nggak apa-apa, makan aja nggak ada masalah. Lalu apa nih tips-tipsnya yang harus diperhatikan? Ya tadi, kebutuhan kalsium terutama harus dicukupi. Kemudian ibu sudah bisa ngerangsang gerakannya, ajak komunikasi bayinya, ajak ngomong, dengerin musik, disenterin perutnya kalau mau iseng-iseng supaya dia gerak. Kemudian juga ibu akan sudah semakin sering pegel-pegel badannya, pinggangnya terutama, ibu sering istirahat, jangan terlalu banyak aktivitas. Kemudian juga kaki sudah mulai bengkak, ya kalau bisa jangan banyak berdiri, jangan banyak duduk. Kalau duduk mungkin kakinya diselonjorin aja, lebih tinggi posisinya, lebih nyaman. Atau mungkin kalau memang harus terpaksa aktivitas, pakai stocking untuk kaki yang agak ketat juga bagus, supaya nggak terlalu bengkak juga. Oke, sekian ya video kali ini membahas usia kehamilan 17 dan 18 minggu. Nantikan episode berikutnya, kita akan bahas usia kehamilan berikutnya. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.